saya di film Air Mata di Ujung Sejadah bernama Arif. Arif ini pasangan suami istri dari Yumna yang diperankan Citra Kirana, dan kami ini adalah pasangan yang belum dikaruniai anak dan dititipkan anak Akila untuk dibesarkan sampai setelah 7 tahun kemudian, begitu Akila mengetahui kalau anaknya masih hidup, dia ingin meminta anaknya kembali. Nah, disitulah konfliknya dimulai. Konfliknya dimulai. Ibu sambung versus ibu Kandung. Iya. Ada, karena saya pribadi untuk bisa membayangkan gimana rasanya anak yang sudah dirawat dari lahir sampai 7 tahun, tiba-tiba harus dikembalikan ke orang tua kandungnya, itu tantangan ya, karena saya nggak tahu yang acting yang tepat itu gimana. Mungkin penonton juga belum tentu tahu sih yang tepat itu gimana, tapi untuk membuat nanti penonton bingung itu yang lebih serunya sih. Nanti reaksi mereka gimana, kira-kira harus dukung yang mana. Relate nggak sih? Mungkin nggak sih kisah kayak gini di kehidupan nyatanya? Oh iya, banget. Banyak banget begitu ada rilis trailernya, banyak banget yang komen, ini seperti kisah nyataku. Ini kisahnya sedih banget, ternyata kisahku. Terus ada lagi yang jadi inspirasi film ini, aku dengar dari Mas Roni, produsernya. Jadi suatu hari itu ada seorang ibu yang selalu muncul di depan pagar rumahnya. Itu siapa dia nggak tahu tiap hari. Ternyata cuma ingin melihat anak. Dan itu kan anak adopsinya dia kan. Nah ternyata itu ibu kandungnya. Tapi karena dia nggak bisa mengakses dan cuma bisa ngelihat dari depan rumah, itu sedih banget sih. Dan itu banyak terjadi soal anak yang dititipkan, ibunya nggak tahu gitu-gitu. Jadi kayak ini ceritanya sedih banget gitu. Berarti kan juga banyak acting nangis nih Kak. Banyak banget kayaknya sepanjang film deh, karena emang karakter Akila ini memang tanpa dituntut untuk menangis, memang udah otomatis nangis, bener gak sih? Bener, Karena dia cobaannya bener-bener berat gitu cobaannya kan. berat, dia ngerasa sepi. Jadi soundtrack dari film ini kan Teh Yunisara, judulnya Sepi. Itu emang penggambaran kehidupan Akila yang sepi. Kalau Yumna masih ada suami, ada mertua. Ya. Sementara Akila bener-bener dia sendiri gitu. Jadi emang se-ironis itu ya. Jadi ya nggak apa-apa kalau nangis terus. Karena siapapun juga di posisi itu bisa nangis pasti terus. nangis terus. Aku bacanya aja udah banjir. Denger ceritanya udah banjir air mata. Bacanya banjir air mata. Pas readingnya ketemu anaknya banjir air mata. Pas nontonnya juga masih banjir air mata. Jadi kayak tadi aku sama Chris di samping, Chris Giana yang jadi suami, udah kasihan tisu gitu. Dia udah kedua kali nonton dia masih tetap nangis. Jadi kayak wah ini emang karena kamu juga bapak, aku juga ibu, kita punya anak, kita tuh ngerasain gitu. Itu harta berharga kita gitu, dan kalau sampai diambil ke orang tuh sedihnya seperti apa gitu. Waktu menerima awal itu berarti lo langsung tertarik ya? Langsung, aku terima awal 2017. Begitu diceritain, masih belum ada skrip, baru cerita aja dari Mas Roni, langsung kayaknya aku harus ada di project ini karena ini bagus banget. Berarti sama Bunda Yeni juga termasuk nilai plus nggak sih kan? Kenapa? Berarti sama Bunda Yeni kan baru pertama kali nih Bunda ikut terjun lagi ke film itu, nilai plus sendiri nggak sih buat kalian semua, kalian yang Iya. Banget. Lah di bawah Dia udah Bunda. 11 tahun vakum ya. Iya. Dan begitu dia mau ikutan di sini kebanggaan buat kita. Iya. Karena dia seorang legenda gitu. Kita kan dulu mikirnya cuma bisa nonton di bioskop aja, tapi bisa syuting bareng dan ternyata sangat menyenangkan, sangat nyaman. Jadi emang beruntung banget sih bisa syuting sama beliau. Kasih juga beliau bagi kasih tahu terus ngasih ilmunya ngasih tahu harus Dengan kita ngobrol ya. atau gimana? Iya, lebih sharing pengalaman, bagaimana dia dulu waktu syuting, perbedaan emang sekarang, dan secara nggak langsung emang dapat ilmu dari situ sih, dari cerita-ceritanya. Ketika juga ada kesulitan nggak sih Kak waktu langsung berhadapan sama Bunda ini, ada deg-degan atau rasa? Ada satu frame scene penting dan lumayan panjang dan emosional. Itu lumayan beban buat aku karena Itu panjang sih. panjang dan banget berat. dan aku harus deliver dengan baik sih. Jadi deg-degan sih waktu itu.
ya itu tantangannya untuk bisa berakting yang tepat, seakan-akan memang kalau anak nih mau diambil lagi gitu sama orang lain. Ya aku sih nggak kebayang ya, jangan sampai ngalamin langsung juga, cuma ngebayangin itu susah karena itu pasti sedih banget, tapi ya harus disesuaikan dengan karakter Arif ini gimana sedihnya. Jangan terlalu sedih karena Titi Kamal ntar kalah. Karena kan dia yang harus berjuang gitu kan, harus diukur. Jadi dibagi porsinya antara ini yang ibu-ibu yang saling berhadapan, tapi ya menantang, tapi karena alhamdulillah semua tim bekerja dengan sangat kooperatif ya. Rasanya nyaman aja, jadi berat tapi nyaman lah suasana setting. Karakter Arif ini emang harus Fedi Nuril yang bawain, kalau enggak kayaknya enggak bisa sedip ini. Asik. Bagus Sedip. banget, Harus Fedi Nuril yang bawain. Jadi Kak Ferry, film yang bercerita tadi baru pertama kali apa sebelumnya sudah pernah memerankan yang film jenis kayak gini? Ini bisa dibilang pertama kali sih, yang film pertama kali yang ada perempuan 2 tapi nggak dikawinin dua-duanya. Makanya saya penasaran nih penonton nungguin, kira-kira solusinya ini dikawinin nungguin apa nggak sih? dua-duanya. Jangan nungguin kapan kawin sih, kapan kita enggak. Siap-siap kecewa. Ya maksudnya tentang tema seperti ini ya pertama kali, dan itu juga waktu ditawarin film ini memang begitu tahu konfliknya excited banget dan tertarik banget, tapi saat itu menurut saya endingnya belum oke. Saya bilang sama produsernya Mas Roni sama Mbak Kay sutradara, Mas Mbak ini saya suka banget konfliknya, tapi kok kayaknya endingnya kebingungan sendiri nih mau bikinnya gimana gitu, karena nggak puas saya baca endingnya. Iya kita masih ada draft baru, nanti kalau udah jadi kami kirim dan Fedi baca lagi, dan iya begitu saya baca lagi, menurut saya ini udah ending yang terbaik sih, nggak ada ending yang lebih baik dari itu. Dan yakin penonton juga di antara kebingungan mau dukung yang mana, endingnya tuh akan puas lah. Ini berkali-kali revisi loh? Atau Ya standar untuk film ya berkali-kali ya, supaya memang yang terbaik sih gitu. Jadi nggak heran sih berbelas-belas draft gitu atau berpuluh mungkin. Apalagi dari 2017 kan? Iya. Judulnya tadi lupa. Iya. Cuma ini judulnya bagus banget. Air mata di ujung sajadah. Sajadah tempat kita meluapkan semua keluh kesah kita. Kita kan yang terbaik itu curhatnya ya ke Allah kan. Apapun keluh kesah kita gitu sebagai manusia. Kalau Akila ini kan soal anak gitu. Jadi memang ini bagus banget sih. Ya. Tentang gimana kita curhat ke Allah. Sukses di film ini, sukses juga di sinetronnya di SCTH, banyak penontonnya. Makasih, alhamdulillah. Luar biasa ya. Titi Kamal loh tuh. Cuma dia doang bisa kayak SCTV gitu juga menurut nih. saya. Iya, SCTV Film nih. sukses, sinetron sukses. Serius loh. Gue lihat sih kayaknya nggak ada yang dua-duanya gitu. Makasih Luar Fedi. biasa. gimana Kak Titi perasaannya Kak di Banyak sinetron? fansnya makin banyak. Banyak, Kan bagus sih, di apalagi film. di umur yang bertambah, tetap umur ujung. Ya umur takdir ya, gimana dong. Alhamdulillah, tadi aku deg-degan, maksudnya aku masih pede nggak ya gitu. Dan ternyata pandemi udah selesai, waktunya untuk mulai berkarya lagi, layar kaca nawarin, layar lebar nawarin, kenapa enggak gitu. Gila. Selama ceritanya bagus, jajaran pemainnya dong, siapa yang bisa nolak kalau mainnya sama Fedi Nuril, Citra Kirana, Christiana, Bu Yeni Rahman, ya, Bu Tuti, itu kan udah jajaran yang nggak bisa dilewatkan gitu. Jadi harus banget. Ya alhamdulillah lah, ini berkah dari Allah gitu. Bisa jalan dua-duanya. Itu ngefans juga nggak sih sama Kak Fedi Nuril? Aku suka karya-karyanya Fedi. Dari dulu memang pengen main sama Fedi gitu. Bagus gitu. Kita udah pernah ikut Shy Shy Cat ya, Fed? Iya, iya. Doyok, Hotel Leoncom. Doa. Dan yang ini emang, makanya aku bilang karakter Arif itu harus Fedi Nuril yang mainin, karena kalau bukan kayak kurang klik gitu. Cara dia ngebawainnya natural, nggak berlebihan, porsinya pas, tapi bikin orang terharu dan terenyuh gitu. Terima kasih. Gitu. Kalau Mas Fedi sendiri kan waktu itu banyak yang idola ini. Ya. Kalau di sinetron kan apa Mbak Titi diidolakan oleh Mas Lucky Perdana, dia idola banget sama Mbak Iya. Titi. Mbak Fedi sendiri melakukan itu gimana sih? Kalau saya tuh salut dan kagumnya sama Titi. Waktu saya masih sekolah, dia kan sudah berkarir, sudah lihat di TV lah. Bayangin kan, berarti mulainya cepet kan. Dan sampai di titik sekarang menurut saya dia itu
nggak ada turun atau hilangnya, ada terus gitu. Udah baru muncul gitu, dia tetap titik amal jalan aja asik gitu, nggak ada yang hambat, dia tetap jalan terus. Itu yang salut, konsistensinya itu gitu kan, benar-benar betul. Jadi memang salutnya di situ, gila kayaknya dulu waktu sekolah ngeliat di TV, oh titik amal. Dan dia kan ada ya, kita lihat ada yang agak redup atau ngilang bahkan. Ya Titi yang salah satu yang konsisten aja gitu, nggak pernah turun kayaknya. Ini ngefans juga nggak Pak? Ngefans saya, duluan Cristiana aja. Segitu. Segitu. Tapi Kak Titi banyak sinetron dan film, ada nggak sih peran apa yang pengen belum pernah ngelakuin? Apa ya Fet? Iya, apaan lu kayaknya udah semua nggak sih? Gitu yang belum sampai yang dimainkan gitu. Lu pernah jadi setan nggak? Di horor gitu? Kemasukan di Makmum. Komedi mungkin. Enggak, lo jadi sosok setannya gitu. Sebenarnya action sih Mas, pengen action. Cuma aku udah ibu-ibu naik kren aja nangis sekarang, jadi takut. Dulu naik sling berani, sekarang takut. Jadi cuma pengen doang action, cuma nggak berani. Terbang, loncat gitu kayak Jet Li, nggak berani. Iya, berarti. Lagi sendiri mungkin komedi udah pernah, satu Ya. lagi yang pengen diperanin yang belum. Jadi setan sih. Lu pengen jadi setan, Pet? Ya karena kalau misalnya main horor nih, jadi protagonisnya gitu yang dikejar-kejar setan. Gue tuh bukan penakut. Jadi takutnya malah nggak bagus aktingnya. Tapi kalau jadi setan yang nakut-nakutin mungkin bisa menjadi sesuatu yang menarik ya gitu. Kenapa enggak gitu kan? Masa masa setannya perempuan terus, ntar jadinya seksis gitu kan, diskriminasi. Cobalah cowok sekali-sekali setannya gitu. Oke. Oke, thank you. Makasih. Itu ulang tahun Asian Seven. Yang keberapa? 33. Wow.